Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan, mudah-mudahan kita selalu sehat selalu. Dan tentunya ini menjadi pengalaman yang sangat berharga, satu panggung dengan Prof. Arif untuk bisa berbagi apa yang sedikit yang sudah kami kerjakan. Tentunya juga ucapan terima kasih kepada CET, Center for Environmental Technology Study, Bu Dewi dan tim yang sudah menggagas kegiatan pada kesempatan hari ini. Dan Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada kesempatan training online pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya hari Sabtu waktunya mungkin bersantai sejenak bersama keluarga, tapi saya salut sekali Bapak Ibu sudah hadir pada kesempatan hari ini untuk mendengarkan sama-sama kita sharing. Mungkin saya setuju dengan Pak Eko tadi pada saat pembukaan bahwa pemateri itu belum tentu lebih baik begitu ya. Saya pribadi juga seperti itu. Tentunya ini kesempatan juga untuk saya belajar. Namun karena online-nya mungkin di rumah, ya Bapak Ibu mungkin nanti mohon dimaklumi, mungkin ada suara-suara tukang atau yang lewat begitu ya, yang mungkin akan menjadi iklan kita pada saat menyampaikan materi. Nah, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ima tadi, giliran saya untuk menyampaikan sedikit tentang pengolahan limbah minyak goreng atau kita biasa kenal dengan minyak jelantah. Jika Prof. Arif tadi sampah plastik terutama gitu, itu adalah sesuatu hal yang terlihat gitu. Kalau minyak goreng ini atau minyak jelantah ini antara kelihatan dan tidak kelihatan gitu. Jadi mungkin nanti dalam pembahasan kita akan lihat dulu beberapa hal yang menurut kami cukup menarik dalam pengolahan limbah minyak jelantah ini gitu. Minyak goreng ini. Dalam materi ini kira-kira ada 4 poin yang mungkin saya akan sedikit tampilkan kepada Bapak Ibu semuanya. Terkait yang pertama adalah permasalahan limbah minyak goreng yang ada. Kenapa sih limbah minyak goreng itu harus dikelola? Ada apa sebenarnya dengan limbah minyak goreng yang selama ini kita makan gorengan mungkin, kita beli di pinggir jalan dan seterusnya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana pengolahannya. Kemudian di bagian kedua mungkin saya sedikit akan bicara tentang angka, data terkait limbah minyak goreng, baik itu hasil dari penelitian yang ada secara nasional, ya. Karena limbah minyak goreng ini agak-agak spesifik di negara berkembang dan negara maju, gitu ya. Kemudian juga ada beberapa penelitian yang kami lakukan di beberapa wilayah. Kemudian yang ketiga adalah ada alur pengelolaan limbah minyak goreng yang mungkin akan sedikit mirip dengan pengolahan limbah plastik alurnya, tapi ternyata banyak juga pihak yang bermain di dalamnya. Dan yang keempat adalah berbagai macam alternatif pemanfaatan yang bisa dilakukan oleh komunitas, kira-kira begitu ya. Kita akan masuk ke bagian yang pertama. Tentunya kita akan bicara dulu mengapa sih limbah minyak goreng tersebut perlu dikelola dengan baik. Yang pertama mungkin ya pastinya minyak goreng ini punya masa pakai. Ya. Kalau digunakan terus-menerus, biasanya orang-orang yang ada di Jawa ya begitu ya, ada kesannya minyak goreng itu ya tidak dibuang ya, tapi dipakai terus-menerus sampai benar-benar habis. Ya. Ternyata pola tersebut bisa juga membahayakan kesehatan kita. Minyak goreng yang dipanaskan terus-menerus berubah sifatnya menjadi karsinogenik. Dia bisa memicu sel-sel kanker kita. Ini salah satunya mungkin ya berdasarkan penelitian-penelitian yang ada disampaikan bahwa karena ketidaktahuan kita tidak tahu karena akibat tersebut. Tapi juga ada faktor ekonomi. Eman-eman sayang kalau dibuang ya. Udah belinya lumayan nih 12.000 per liter, masa harus dibuang gitu. Jadi akhirnya dipakai terus-menerus. Nah, kemudian ada pola yang lain yang dilakukan, misalnya apa?
banyak pihak yang memanfaatkan ini, disaring ulang dengan metode yang sangat sederhana. Boleh dibilang ini hanya metode fisik saja, bagaimana menghilangkan pengotor-pengotor di dalam minyak tadi, ya, dengan penyaringan yang sederhana pula oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentunya ini menjadi sebuah kejahatan ya, dan ini ilegal. Ya. Tapi ada pendukungnya bahwa faktor ekonomi di sana yang sangat mungkin. Daripada beli 12.000 per liter, ya mending beli yang lebih murah lah, 8.000 atau 9.000 per liter. Bahkan beberapa waktu yang lalu pernah Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan suatu kebijakan untuk menghilangkan minyak goreng curah yang ada di pasaran. Tapi sampai saat ini belum. Karena ada faktor disaring ulang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang nanti sifatnya juga berubah menjadi karsinogenik. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita punya limbah minyak goreng, kemudian dibuang ke saluran drainase, kemudian masuk ke sungai dan berakhir di laut, dia pasti akan mengganggu aktivitas biota air yang ada di sana. Karena si minyak tadi ya tidak bisa terproses dengan baik di alam tadi. Nah, kalau pilihannya dibuang ke tanah, juga dia memunculkan masalah juga. Merusak, berbahaya bagi mikroorganisme tanah. Ya. Kualitas tanah juga akan menurun. Jadi dibuang ke air salah, dibuang ke tanah juga salah, dibuang ke saluran limbah kota. Misalnya di tempat Bapak Ibu sudah dilengkapi dengan sistem sewerage, kemudian air limbah masuk ke sana semuanya, kita buang air limbah tersebut, limbah minyak goreng tersebut ke dalam saluran tadi, pastinya nyampe ke IPAL kota terpusat ya, dia tidak bisa terolah juga. Di bagian awal IPAL itu terus kemudian sudah di stop dulu dengan oil trap, dengan grease chamber dan seterusnya gitu ya. Yang nanti kalau si minyak tadi masuk ke sistem selanjutnya dalam pengolahan IPAL tadi, dia akan mengganggu kinerja IPAL-nya. Jadi ya tidak bisa diolah dalam konsep pengolahan air limbah juga ternyata ya. Karena dalam baku mutu air limbah juga ada tidak boleh melebihi 10 miligram per liternya gitu ya. Nah, kemudian kalau dibuang ke septic tank, ya misalnya rumah kita tidak dilengkapi oleh sistem sewerage tadi ya, dibuang ke septic tank, juga ternyata berpotensi besar juga ya, menyumbat saluran dari wastafel cuci piring kita tersumbat. Karena apa? Sifat minyak ini dalam kondisi yang panas, suhunya tinggi, dia akan sifatnya cair, kemudian lama-kelamaan dia akan mengeras, membeku, dan akan mengurangi permukaan dari saluran tersebut. Akhirnya performa dari septic tank pun akan menurun. Terjadi penumpukan yang besar, tidak di bagian dasar, tapi di bagian atas. Ya. Jadi karena sifat minyak lebih ringan daripada air, kemudian dia akan mengeras, dan akan mengurangi kapasitas dari septic tank tersebut. Akhirnya apa? Performa unit pengolahannya akan menurun. Ya. Nah, ini adalah kira-kira Bapak Ibu yang mungkin belum terbayang oleh kita berbagai macam permasalahan yang mungkin akan diakibatkan oleh minyak jelantah yang kita hasilkan setiap hari. Nah, kenapa kita hasilkan setiap hari? Pastinya menjadi pertanyaan ya. Benar nggak ya dihasilkan setiap hari? Apalagi Indonesia. Gitu. Rasanya makanan apa yang tidak digoreng ya, yang ada di meja makan kita. Walaupun sekarang sudah ada healthy lifestyle dan seterusnya. Oh, masaknya nggak usah digoreng-goreng lah, direbus saja dan seterusnya. Tapi mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan minyak untuk menggoreng. Ini terlihat dari data bahwa tren penggunaan atau produksi kelapa sawit di Indonesia itu terus naik karena ada kebutuhan tadi. Di samping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga ada kebutuhan luar negeri. Dari segi jumlah minyak yang digunakan, ini kita cerita minyak gorengnya dulu ya, dalam kondisi bersih, juga terus meningkat. 2013 menurut data BPS ya, ditunjukkan 0,19 liter per kapita per minggunya, per orang per minggunya, kira-kira begitu ya. Kemudian naik menjadi 0,2. Artinya kebutuhan akan minyak goreng ya semakin meningkat. Apalagi muncul banyak usaha-usaha saat ini yang menggunakan model goreng-goreng ya. Jadi
kalau dulu dikenal ya pisang goreng, kemudian tempe, tahu, bakwan. Sekarang ada ayam yang digoreng, kulit ayam yang digoreng, ceker yang digoreng, dan banyak sekali pilihan goreng-gorengan yang lain. Nah, berdasarkan pola tersebut, dari produsen mengalirlah minyak goreng tadi ke mana-mana ya, masuk distributor, pedagang pengepul, masuk agen, sampai ke rumah kita masing-masing. Ini adalah alur yang dilakukan. Nah, tapi pada bahasan ini kan kita tidak bahas terkait minyak gorengnya, tapi kita akan bahas terkait dengan limbah minyak gorengnya. Nah, saya coba untuk mencari-cari ya Bapak Ibu lewat portal jurnal yang kita bisa akses. Misalnya saya pakai di sini Sun Direct ya. Begitu ada kata yang saya pakai, walaupun bisa pakai yang lain ya, misalnya use cooking oil gitu ya. Tapi agak spesifik saya masukkan di sini repeatedly heated vegetable oil misalnya ya. Minyak sayur yang dipanaskan berulang-ulang. Oh ternyata banyak juga ya hasilnya. Jadi ada 1.700-an hasil, walaupun belum tentu semuanya berhubungan gitu ya. Tapi kira-kira, oh ternyata penelitian tentang penggunaan minyak berulang-ulang ini sudah banyak juga ya di dunia. Mungkin kalau dicari dengan portal yang sama, penulisnya dari Indonesia, mungkin masih sedikit. Apalagi kalau kita cari dengan portal misalnya Sinta, Google Scholar, gitu, yang kita bisa spesifikkan Indonesia, mungkin juga masih sedikit. Jadi buat Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, para peneliti, akademisi, mahasiswa, terkait dengan limbah minyak goreng ini masih menarik untuk kita teliti. Nah, ternyata apa? Setelah digunakan, minyak goreng akan menurun kualitasnya. Nanti kita akan lihat salah satu contoh jurnal yang saya coba ambil, dan kita lihat angka-angkanya. Setelah digunakan akan menurun kualitasnya dipengaruhi oleh pertama, lama pemanasan. Semakin lama dipanasin, ternyata kualitasnya semakin turun. Suhunya juga ya, karena memasak di rumah tangga kan tidak diukur suhunya gitu ya. Suhunya mungkin 80, 90 dan seterusnya. Kemudian kecepatan aerasinya. Nah, apa yang terjadi? Terjadi perubahan fisik kimia dari limbah minyak goreng. Fisiknya apa? Warnanya, baunya, ada endapan. Ya tergantung habis goreng apa ya, goreng lele, goreng jengkol, goreng apa ya, akan mengikuti baunya. Tapi isinya sebenarnya secara kimia asam lemak bebasnya akan semakin tinggi, gitu, FFA ya. Jadi secara fisik mudah untuk dibaikkan kembali, dimurnikan kembali ya. Tetapi secara kimianya dia akan terus bermasalah. Di bagian ini saya akan coba menampilkan suatu jurnal yang saya ambil dari British Journal of Nutrition. Ternyata penelitian tentang penggunaan ulang limbah minyak goreng ini cukup berbahaya gitu. Jadi ada istilahnya di sini FCO ya, ini fresh coconut oil ya. Kemudian SCO adalah single coconut oil, single use ya, single heated, jadi sekali pakai. Kemudian yang RCO-nya adalah repeatedly, jadi digunakan terus-menerus. Jadi angkanya bisa terlihat bahwa dari jenis-jenis PAH yang ada di sana ya, poliaromatik hidrokarbonnya yang bisa dicek di sana dengan angka yang pada saat fresh ya, pada saat fresh, kemudian single, dan kemudian pada saat digunakan terus-menerus, ternyata angkanya cukup signifikan berubah ya. Jadi kalau kita lihat di sini totalnya 30 misalnya angkanya, kemudian menjadi 66 dan ternyata menjadi 160. Jadi kesimpulannya kalau di jurnal tersebut disebutkan adalah kalau kita mengkonsumsi terus-menerus untuk minyak goreng yang dipanaskan berulang-ulang ini dapat menyebabkan genotoksik dan preneoloplastik gitu ya, yang akan mempengaruhi fungsi dari liver kita yang sifatnya berubah menjadi karsinogen. Jadi secara ilmiah dibuktikan bahwa penggunaan tadi semakin banyak digunakan, diulang terus-menerus, ini juga akan mempengaruhi
sifat dari minyak tersebut menjadi karsinogenik dan sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Walaupun biasanya gorengan-gorengan ya akan lebih enak ya, apalagi kalau campur plastik. Prof. Arif tadi dipanaskan baik. Jadi Iya betul. makin gurih dan tahan lama gitu ya. Jadi pertanyaan. Dan nanti kita akan sampaikan beberapa penelitian kita yang kita lakukan di DKI Jakarta kebetulan. Jadi ada tren bahwa ini tidak semuanya, tapi Bapak Ibu mudah-mudahan mungkin ini hanya oknum ya. Ada kesannya penjual di pinggir jalan yang menampilkan minyak goreng bermerek di apa itu di gerobaknya gitu ya, sebenarnya dia tidak menggunakan itu gitu, tapi menggunakan jenis minyak yang lain. Itu hanya sebagai tampilannya saja gitu. Tapi mudah-mudahan itu hanya oknum saja, yang lain tetap jujur ya menggunakan minyak goreng yang benar gitu dalam proses produksinya. Nah, ini adalah sedikit hasil penelitian yang kita lakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Environesia pada tahun 2019, memperlihatkan bahwa dari sekian ratus sampling yang dilakukan, ternyata orang yang melakukan penggunaan ulang ya terhadap minyak goreng itu benar adanya gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini yang paling tinggi adalah untuk usaha menengah kecil ya. Dan dengan kategori RMK ini adalah rumah makan kecil, kategorinya kecil. Jadi mereka menggunakan lebih dari 3 kali. Ya. Bahkan ada juga yang menggunakan tidak terbatas ya, sampai menghitam sampai habis gitu ya. Ini ada rumah tangga ternyata masuk juga di situ, kemudian usaha kecil tadi juga masuk, rumah makan kecil juga masuk di sana, dan pola-pola yang lain. Dan ini menjadi hal yang menarik. Ada apa sebenarnya? Oh, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan. Jadi masyarakat kita memang belum tahu terhadap bahaya dari minyak tersebut. Bahkan kita sering mendengar sambal ya, sambal diulek, terus kemudian dikasih minyak goreng bekas gitu ya, habis masak apa, terus kemudian sambalnya jadi enak banget. Ya. Nah ini mungkin pola yang dilakukan di masyarakat kita dan itu benar adanya. Nah ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian terkait dengan sebenarnya berapa besar kuantitas limbah minyak goreng yang dihasilkan. You know? Dari berbagai macam penelitian yang dicoba untuk dikumpulkan, misalnya ada Hadi Guna tahun 2015, ada Vanessa tahun 2017, kemudian ada Karina 2018, gitu ya. Rumah tangga memang memiliki persentase yang cukup besar ya, walaupun jumlahnya kecil ya, jumlahnya kecil yang dihasilkan setiap hari kecil, tapi kalau dikumpulkan itu persentasenya untuk sebuah kota cukup besar. Ya. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Vanessa menunjukkan ada angka 0,98 liter per minggu per keluarganya. Kalau dibilang 1 liter seminggu, gimana ya cara ngumpulin ada 1.000 rumah ya? Nah, berarti nanti akan ada tantangan untuk mengumpulkannya. Kemudian ada penelitian lagi yang dilakukan oleh Karina, yang sudah terkumpul saat ini untuk skala Indonesia baru 893 kiloliter per tahunnya. Sementara potensinya secara teknis dihitung secara teoritis ini masih 3 juta kiloliter per tahunnya. Itu artinya masih sangat punya tantangan besar bagaimana mengumpulkan limbah minyak goreng tadi. Agak sedikit berbeda dengan plastik karena pelakunya sudah banyak, pengepulnya sudah banyak, artinya bahannya ada di depan mata, kemudian polanya sudah ada. Tapi limbah minyak goreng ini ternyata punya pola yang agak sedikit mirip, tapi agak sedikit berbeda, karena jumlah yang dihasilkan ternyata sedikit. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cek lagi apakah benar frekuensi penggunaan minyak goreng dalam penelitian yang ada di DKI Jakarta ini. Ya. Tentunya dalam penelitian ini bukan hanya saya sendiri di sana, ada beberapa pihak yang terlibat di sana. Kemudian terkait dengan frekuensi, misalnya rumah tangga, oh ternyata begitu disurvei memang dia menggunakan limbah minyak goreng ini setiap kali dia memasak.
Jadi hampir 50% pokoknya masak apa saja pasti ada minyaknya. Ya. Goreng ikan, goreng tempe, goreng tahu segala macam. Ini sangat mudah untuk goreng-gorengnya. Kemudian ketika kegiatan usaha juga sama, hampir setiap kali memasak juga menggunakan minyak goreng. Ya. Nah, berapa banyak yang dihasilkan setiap bulannya? Ya? Untuk rumah tangga kira-kira 2-3 liter per bulannya. Itu lebih dari 50 responden yang menyebutkan angka tersebut. Tapi kalau kegiatan usaha lebih besar lagi, ya, 80-100 liter per bulan. Tergantung dari skala usahanya pasti ya. Tergantung dari apa yang akan dia lakukan. Namun yang menarik adalah ternyata 45% limbah minyak goreng itu dibuang di selokan, di tanah. Jadi dari 1.800 ton limbah minyak goreng sebanyak 850 tonnya ya, itu akan mencemari air dan air tanah di wilayah Jabodetabek ya. Nah, ini juga menjadi menarik Bapak Ibu. Kita coba lihat secara spesifik seperti Pak Prof. Arief tadi sampaikan, sebelum dilakukan berarti harus dicek timbulan sampahnya, kemudian diukur berapa banyak plastik dan seterusnya. Begitu juga dengan limbah minyak goreng, walaupun dari segi SNI belum ada ya bagaimana studi terhadap komposisi dan kuantitas dari limbah minyak goreng. Akhirnya pada penelitian ini kita coba adopsi juga SNI yang sama yang disampaikan oleh Prof. Arief tadi dengan ya pendekatannya agak mirip dengan sampah tadi. Walaupun ternyata kita menemukan hal yang berbeda. Ya. Misalnya apa Bapak Ibu? Dari sekian sampel yang kita punya, ternyata minyak goreng yang digunakan punya tren yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jadi tingkat pendapatan tinggi, rumah dengan tingkat pendapatan tinggi ternyata memiliki kuantitas limbah minyak gorengnya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rendah. Mungkin ya pengaruh dengan pengetahuan juga, pengaruh dengan gaya hidup juga, atau memang tidak sempat memasak juga mungkin pengaruh ya. Jadi jumlah limbah minyak gorengnya dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, pola kuantitas limbah minyak goreng ini ternyata terbalik dengan pola timbulan sampah yang dihasilkan rumah tangga. Kalau menurut SNI kan semakin tinggi pendapatannya, semakin banyak sampah yang dihasilkan ya, seperti gambar yang ditunjukkan di pojok kanan bawah. Ya. Rumah permanen lebih tinggi dibandingkan dengan rumah non permanen. Dengan asumsi rumah permanen ini memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Ternyata pola yang dihasilkan oleh minyak goreng berbanding terbalik ya dengan pola yang dihasilkan dalam sampah. Jadi misalnya kita perkuat juga ada penelitian yang dilakukan oleh Aleluya tahun 2016 ya. Jumlah sampah organik yang dihasilkan agak sedikit mirip ya. Jumlah sampah organik yang dihasilkan semakin rendah pendapatannya maka sampah organik semakin tinggi, pola yang serupa dengan limbah minyak goreng. Nah, mirip dengan pola yang dihasilkan pada saat survei timbulan sampah atau komposisi sampah dengan kategori organik ya. Organik cenderung pada saat pendapatan tinggi, organiknya lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rendah. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena belum ada survei yang menunjukkan hal tersebut ya. Kemudian disurvei lagi untuk kegiatan rumah tangga ya, kegiatan rumah tangga ada aktivitasnya yang dilakukan. Oh ternyata ya aktivitas rumah tangga pada saat weekday dan weekend juga mempengaruhi kuantitas dari limbah minyak goreng yang dihasilkan. Lebih tinggi pada saat weekend. Ya. Mungkin trennya orang lebih senang memasak mungkin ya, sampelnya ya, lebih senang memasak di rumah dibandingkan dengan weekday. Nah, begitu dilihat di sini juga sama pada saat survei di rumah makan,
Karena surveinya cukup beragam Bapak Ibu pada saat itu, rumah dengan kategori-kategorinya, kemudian rumah makan juga dengan kategorinya, kemudian ada hotel, kemudian ada usaha, ada kantin, kafe, bakery, dan seterusnya. Jadi kurang lebih pada saat itu di sampling hampir 400 lokasi. Tapi kalau bicara 400 lokasi untuk skala DKI Jakarta kan cukup kecil gitu ya. Nah, begitu juga dengan rumah makan besar yang trennya hampir mirip, tapi terjadi kenaikan sedikit lah di weekend. Mungkin ada tren juga di sini orang mencari makan di luar. Kalau rumah makan kecil mungkin mahasiswa tidak makan di luar pada saat weekend, tapi cenderung di rumah gitu ya, atau di kosnya masing-masing dan seterusnya. Pola-pola yang dihasilkan pada saat. Hanya saja tantangan yang terjadi pada saat bagaimana mengelola limbah minyak goreng ini adalah bagaimana cara mengumpulkannya gitu ya. Karena jumlahnya yang kecil ya, jumlahnya yang kecil. Bagaimana cara mengumpulkan? Nah, kita juga coba cari tahu bagaimana pola dan pengetahuan pengelolaan limbah minyak goreng. Oh, ternyata selama ini memang pola yang dilakukan di rumah tangga, kemudian di kegiatan usaha, pilihannya adalah dibuang ke wastafel, dibuang ke tanah, dibuang ke selokan. Artinya ada perlakuan yang tidak ramah lingkungan, ya, tidak ramah lingkungan terhadap berbagai macam limbah, terutama limbah minyak goreng yang dihasilkan. Karena apa? Mungkin salah satunya ya, karena ketidaktahuan, tidak adanya sistem pengumpulan dan seterusnya. Namun di kegiatan usaha kalau dilihat sudah ada Bapak Ibu yang mengumpulkan ke pengumpul ya, pengumpul minyak-minyak bekas yang ada. Jadi sudah melihatkan tren ada 40% usaha menengah besar, ini 40% menyetorkan ke pihak pengumpul minyak bekas tadi. Nah, kalau kita tanya apakah Bapak Ibu bersedia gitu ya untuk tidak membuang tetapi mengumpulkan limbah minyak goreng ini. Oh, ternyata lebih dari 50% itu bersedia ya, asal ada sistem yang jelas gitu, ada sistem yang jelas. Nah, yang menariknya adalah ternyata dari berbagai macam sumber yang ada ya, dari hotel, dari restoran, dari industri makanan, dari rumah tangga, dari sekolah, dari rumah sakit ya, ada pola yang dilakukan pertama dari disposal, langsung dibuang ya, dibuang begitu saja. Tapi juga ada yang masuk ke kolektor, jadi dikumpulkan. Pengumpulan ini ragam sekali arahnya, jadi ada ke biodiesel producer, jadi produksi biodiesel yang dilakukan, baik itu untuk dicampur ya, dengan solar, katakanlah jadi biosolar, ataupun biodiesel memang dijual untuk end user-nya, dipakai adalah biodiesel. Kemudian berbagai macam kebutuhan yang lain, karena memang bisa untuk diekstrak untuk kebutuhan yang lain, isi dari minyak jelantah tadi. Dan ada juga tidak menutup kemungkinan adalah used cooking oil ini, UCO ini di-recycle untuk kegiatan konsumsi. Tapi ini dilarang, seharusnya tidak boleh. Ya. Dan tren yang ada saat ini adalah Bapak Ibu, ternyata minyak jelantah yang kita hasilkan ini banyak yang diekspor ke negara-negara luar, baik itu Asia maupun Eropa. Nah, nanti kita akan lihat. Pemanfaatannya bisa macam-macam, biodiesel, secara sederhana bisa kita lihat ada bahan bakar minyak lampu sederhana, misalnya kita duduk di kafe, kemudian ada gelas sloki kecil, kemudian diisi minyak, itu sebenarnya ada minyak jelantah. Kemudian sabun cair, sabun batang yang dikelola oleh komunitas-komunitas, ya. Kemudian aromaterapi dan seterusnya. Dan ada juga dimurnikan kembali menjadi minyak baru. Tapi seharusnya ini menjadi hal yang ilegal atau dilarang. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat seberapa besar sebenarnya pemanfaatan dari biodiesel ini di Indonesia. Ternyata banyak sekali sudah Bapak Ibu industri-industri yang menghasilkan biodiesel. Ya, kalau kita tadi sebutkan bahwa potensi yang diolah dari minyak jelantah menjadi biodiesel, ternyata sudah terdata banyak sekali
perusahaan-perusahaan yang menghasilkan biodiesel. Cuma yang terjadi adalah biodieselnya bukan didapatkan dari minyak jelantahnya, bukan dari limbah minyak gorengnya, tapi dari bahan baku yang lain. Salah satunya dari minyak kelapa sawit, ya. Sisanya kemudian tidak diolah jadi minyaknya, kemudian diproses dan seterusnya. Gitu. Nah, terdata lewat Kementerian ESDM, lewat Direktorat Jenderal EBTKE, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, terdata ada 2 lokasi ya, di Indonesia. Di Bali satu ada, kalau boleh saya sebut namanya, ada PT Bali Hijau Biodiesel atau dikenal sebagai Yayasan Lenis Hijau Bali. Kemudian di Tangerang ada juga, ada Alpha Global Sinergi di Tangerang. Itu yang terdata secara izin di Dirjen EBTKE tadi, ya, yang berbahan baku limbah minyak goreng. Yang lain bukan. Jadi yang lain benar-benar bukan limbah, ya, bukan limbah yang dihasilkan. Nah, dari pola ini kita mencoba cari tahu, oh ternyata masalahnya apa toh? Sebenarnya dari segi potensi kita lihat tadi potensi teknisnya luar biasa, jumlahnya cukup banyak gitu. Apa yang terjadi gitu? Kita coba petakan Bapak Ibu. Nah, ini juga menjadi PR kita bersama. Ternyata alur pengelolaan existing dari limbah minyak goreng itu cukup panjang. Jadi rantainya cukup panjang dan sangat fleksibel, lari kanan kiri dan seterusnya. Dari rumah tangga, dari hotel, dari rumah makan, jalurnya ternyata cukup kalau diurut mungkin akan sangat melelahkan. Ada yang masuk ke komunitas, ada pengumpul limbah minyak goreng untuk sedekah limbah minyak goreng. Ada yayasan atau ada bank sampah, ada TPS, ada grup ibu-ibu dan seterusnya lah, gitu, yang di basisnya adalah komunitas mengumpulkan. Dari komunitas ini nanti masuk bisa ke pengepul kecil, pengepul sedang, pengumpul besar. Jadi mirip-mirip seperti istilah di sampah. Baru kemudian pengumpul besar ini masuk 2 bagian, ya. Pilihannya baru 2, ada ekspor, ya, ekspor, dan ekspor ini diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi pada saat survei ini kita coba konsultasikan ke beberapa kementerian, pertama ke KLHK, ternyata bukan masuk barang yang kategori limbah B3, kemudian ke Kementerian Perdagangan, dan terakhir ke Kementerian Perindustrian. Jadi ternyata memang boleh diperbolehkan karena tidak masuk kategori hal-hal yang tadi yang berbahaya. Kemudian pengumpul besar, ini ada titik-titik jalur alternatif, tidak menutup kemungkinan limbah minyak goreng yang kita hasilkan dari rumah kita masing-masing diolah kembali menjadi bahan konsumsi kembali dengan cara pengolahan yang sangat simpel sekali, sangat mudah sekali karena secara fisik dan sangat menguntungkan. Tapi sebenarnya sangat membahayakan kesehatan kita semuanya, termasuk mungkin kita yang melakukannya. Nah, perencanaannya seperti apa Bapak Ibu? Jadi untuk mendapatkan, karena apa? Ada beberapa lokasi yang belum memiliki izin memang, tapi dia sudah melakukan pengolahan terhadap limbah minyak goreng ini. Misalnya kalau instansi pemerintahan, misalnya ada Lemigas, begitu di Cipulir, sudah ada unit pengolahan limbah minyak jelantahnya, tapi ternyata tidak bisa beroperasi dengan baik. Salah satunya adalah karena kekurangan bahan baku. Loh kok bisa secara teknisnya banyak, tapi kok kurang bahan baku gitu ya. Ternyata proses pengumpulannya yang sangat rumit dan ada permainan harga di sana Bapak Ibu. Nanti dalam diskusi kita bisa berdiskusi. Harga-harganya ternyata cukup menarik. Misalnya di komunitas yang kita coba survei, angkanya di komunitas ini antara 1.500 sampai 2.000 per liternya. Ada yang 1.000 sampai 2.000 kan. Pengepul kecil naik lagi sampai ke pengepul besar harganya bisa sampai 7.000. Dan bayangkan nanti eksportir berarti harganya lebih tinggi lagi. Sementara kalau kita bandingkan akan diolah menjadi biodiesel,
di samping tadi yang disampaikan oleh Prof. Arif ya, nilai lingkungan loh. Tapi di samping itu, begitu mau diolah jadi biodiesel, menjadi biosolar yang diperjualbelikan, harga biosolar di pom bensin sekarang antara 5.000, mungkin di bawah 6.000 sedikit. Jadi kok jadi lebih mahal limbah minyak gorengnya ya dibandingkan dengan tadi gitu ya. Karena ada pasar yang sangat menguntungkan untuk dikelola. Misal ya, kalau hitungan-hitungan nakal kita misalnya begini, 7.000 ya, kemudian dimurnikan, kemudian dijual lagi secara curah 9.000 atau 10.000 udah untung 3.000 gitu ya. Kalau kita mulai nakal sedikit. Tapi kalau diolah jadi biodiesel nggak masuk nih harganya. Karena apa? Biodiesel rata-rata butuh proses pengolahan antara 2.000 sampai 2.500 per liternya. Jadi harganya nanti jadi 9.500 sampai 10.000. Nggak masuk dong, walaupun dengan konsep B30 ya, di biosolar yang ada di pom bensin sekarang adalah B30, artinya 30% bioetanol, kok hitungannya belum masuk juga. Nah, akhirnya kita perlu untuk merencanakan alur pengelolaan limbah minyak goreng agar bahan baku yang didapatkan ini bisa lebih jelas. Penghasil tentunya tidak boleh misalnya ada satu regulasi yang berbicara, tapi yang menariknya ternyata setelah disurvei satu-satunya daerah, tapi mungkin saya salah, nanti mohon diberi masukan, satu-satunya daerah yang kami ketahui punya pergub, peraturan regulasi daerah, ya. Kalau ini kebetulan pergub, adalah Jakarta, ya, yang berbicara khusus tentang pengelolaan limbah minyak goreng. Nah, penghasilnya dibuatkan kebijakan bahwa memang tidak boleh dibuang ke media lingkungan. Lingkup penghasilnya juga cukup beragam, ada rumah tangga, hotel, rumah makan, industri, rumah sakit, usaha lainnya. Kemudian ada peran-peran yang ada, kita tidak bisa menutup mata dengan hadirnya berbagai macam komunitas, emak zero waste, pemuda zero waste, pemudi zero waste, ya, kampus zero waste, dan seterusnya. Ada komunitas, ada bank sampah yang hadir di sana, yang mereka bisa melakukan kegiatan yang kita kategorikan sebagai pengumpul kecil, namun agar tidak salah pengelolaannya, tidak berpotensi melakukan berbagai macam kecurangan untuk hubungannya dengan konsumsi, harapannya ada perizinan, tapi sederhana ya, secara sederhana. Dapat dilakukan oleh perorangan, kapasitas pengumpulannya dibatasi misalnya, kemudian memiliki kewajiban untuk melaporkan, mungkin kalau bank sampah lebih mudah, ada dinas lingkungan hidup yang memantau, kemudian memiliki kerjasama dengan pengumpul yang besar, kemudian boleh juga menggunakan aplikasi, sekarang sudah ada aplikasi antar jemput limbah minyak goreng, kemudian ada optimalisasi pengolahan skala sumber oleh komunitas, bisa jadi berbagai macam produk. Ya. Ini untuk pengumpul kecil. Kemudian pengumpul besar, kalau dikategorikannya adalah misalnya kapasitas pengumpulan lebih dari 100 liter per hari, tapi dia wajib punya badan hukum, harus jelas, karena hubungannya dengan kegiatan selanjutnya, baik itu diekspor maupun dimanfaatkan. Kemudian wajib melaporkan aktivitasnya secara periodik. Dan pasti harus memiliki izin lingkungan, ya. Karena apa? Karena ada potensi pencemaran, kemudian potensi ke bawah ini juga ya, diolah menjadi minyak goreng untuk konsumsi dan seterusnya. Dan pastinya memiliki kerjasama dengan pengumpul kecil. Nah, sedangkan untuk pemanfaatnya, harapannya bisa diatur oleh mekanisme pasar ya, misalnya penentuan harga jual, supaya industri pengolah limbah minyak goreng dalam negeri bisa hidup. Berarti harus ada mekanisme untuk mengatur supaya harganya tidak dipermainkan oleh pasar tadi. Bayangkan harga di sini sudah 7.000, 8.000, berarti pengolahan yang terjadi akan sangat sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dan pastinya mengikuti regulasi dari kementerian terkait, baik perindustrian, ESDM, perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan seterusnya. Dan ternyata menarik juga begitu kita coba diskusi dengan Dirjen EBTKE tadi, ternyata regulasi tentang biodiesel ini sangat aktif juga ya. Jadi sepanjang kita tahu ada sekitar 4 atau 5 kali perubahan
terakhir 2015. Mungkin sudah ada lagi tapi saya belum tahu. Misalnya itu Permen ESDM nomor 12 tahun 2015, mulai dari tahun 2008 ya, ada nomor 32 2008 dan seterusnya. Jadi ternyata potensi untuk melakukan pengelolaan limbah minyak goreng ini sudah cukup besar, hanya pasarnya belum terlihat ya, polanya belum terlihat. Harapannya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini kita sudah bisa membuka pikiran kita bahwa ada permasalahan besar sebenarnya munculnya limbah minyak goreng di negara kita karena potensi untuk memanfaatkan minyak goreng dalam kehidupan sehari-hari kita ternyata begitu besar. Tapi tidak menutup kemungkinan pun komunitas-komunitas banyak terlibat saat ini. Jadi kalau Bapak Ibu searching di YouTube misalnya ya, cara pembuatan lilin atau aromaterapi dari minyak jelantah. Cukup banyak ternyata ya. Saya coba googling begitu ya, ternyata sangat mudah dan sangat banyak. Ya. Walaupun ada beberapa bagian dari praktek tersebut yang harus hati-hati karena menggunakan beberapa senyawa bahan kimia yang kalau tadi terjadi pencampuran akan sedikit berbahaya. Misalnya menjadi lilin aromaterapi yang sangat mudah untuk dibuat, hanya peralatan sederhana, saringan, panci, kompor, hanya dipanaskan begitu ya. Kemudian dikasih beberapa senyawa misalnya stirin, kemudian ada soda api, kemudian ya terlebih dahulu pasti minyak gorengnya disaring terlebih dahulu ya supaya bisa menghasilkan produk yang tidak bau pete, tidak bau jengkol, tidak bau lele tadi ya, karena sudah tersaring. Bisa menjadi sabun cuci, tapi memang tidak disarankan untuk mandi, tapi untuk cuci bersih-bersih. Jadi kalau Bapak Ibu pun cari di berbagai macam marketplace, sudah ada produk-produk ini hasil dari komunitas masyarakat. Nah, komunitas-komunitas ini tentunya butuh dukungan kita bersama supaya mereka tetap bisa berjalan, tetap bisa eksis, tapi tetap perlu dipantau agar tidak terjerumus ke pengelolaan limbah minyak goreng untuk kebutuhan konsumsi, untuk menjadi minyak baru lagi. Nah, ini yang paling berbahaya untuk kesehatan kita. Mungkin bagian yang saya sampaikan dalam materi ini lebih terkait dengan bagaimana pengelolaan agar jumlah limbah minyak gorengnya bisa terkumpul dan diolah. Kalau pengolahannya cukup sederhana, cukup mudah dan biayanya sangat murah. Kalau ditanya layak tidak dari segi usaha, sangat layak. Tapi tantangannya adalah bagaimana ngumpulinnya, ngumpulin jumlah agar bisa diolah dengan kapasitas yang layak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi saya pada bagian ini. Mudah-mudahan waktunya tidak berlebih ya. Mungkin itu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya kembalikan kepada Mbak Imah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.